Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Kita lanjutkan silaturahim kita Pak Ustaz. Iya, betul Pak Ustaz. Kita silaturahim, ngobrol ngalor ngidul tapi membahas hal-hal yang bermanfaat Pak Ustaz. Ya, jadi kita ngobrolin berkaitan dengan mimpi ya Pak Ustaz. Mimpi yang sering terjadi ini di masyarakat biar tidak salah tafsir Pak Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman saya catat untuk saya tanyakan ke Pak Ustaz biar dicarikan tafsirannya apa. Nah, untuk pertanyaan yang sekarang ini Pak Ustaz, mimpi digigit ular Pak Ustaz. Ya. Kalau mimpi digigit ular itu menandakan apa Pak Ustaz? Yang ini memang agak negatif Ustaz. Las'atul hayyati, menggigitnya ular kepada manusia itu mendalilkan adanya sakit hati. Jadi akan terjadi sakit hati. Sehingga ini perlu vaksin juga. Kita kembali kepada kitab Sahihul Bukhari, vaksin itu biar tidak terjadi sakit hati. Sakit hati itu tidak ada dokternya Ustaz. Iya, betul. Kalau ada badan yang sakit, tidak ada obatnya. kalau ada badan yang sakit, maka pergilah ke dokter. Kalau ada hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Itu pepatah yang sangat masuk akal Ustaz. Karena tidak ada obatnya Ustaz. Sehingga hal itu perlu kita jauhi. Ada yang mengatakan las'atul hayyati sihrun. Ada orang yang nyantet dan itu sangat berbahaya Ustaz. Tiba-tiba gemuk perutnya, tiba-tiba gak bisa berdiri. Sihrun, sihir. Ada yang versi ketiga Ustaz, khidbah. Ada orang mau melamar. Ya, kalau perempuan mimpi seperti itu, kemungkinannya mau dilamar. Malah beda ya. malah Agaknya jauh Ustaz ya. Itu di dalam kitabnya Imam Ibnu Sirin. Kemudian ada yang mengatakan juga ada orang suka. Ada orang suka dan orang suka itu sampai mentirakati itu. Kalau perempuan saja. Iya. Kalau laki-laki digigit ular, condongnya ke sihir, condongnya ke sakit hati. Ada yang memiliki pemahaman bahwa yang las'atul hayya ini adalah laki-laki yang disukai banyak wanita. Ada juga Ustaz. Hal-hal semacam ini intuisi Ustaz. Kalau kita tahu Ustaz di darajatul ilmi, derajat sebuah ilmu pengetahuan, itu paling tinggi itu intuisi Ustaz. Karena intuisi itu lahir dari Allah, bersifat ilhami kepada ulama-ulama. Ini diakui Ustaz di dunia ilmu pengetahuan internasional. Sehingga di bawah intuisi itu, di atas intuisi wahyu Ustaz, pasti wahyu. Di bawahnya itu intuisi. Nah, hal-hal semacam ini ulama yang menggunakan intuisi Ustaz. Intuisi itu sebuah bisikan langit, sebuah bisikan ilahi gitu, yang membuat dia itu tahu hal-hal yang tidak tahu orang lain gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jadi ini ternyata maknanya beragam ya. Jadi tadi disampaikan kalau ke orang laki malah condong ke hal negatif ya. Makanya butuh divaksin. Butuh divaksin. Tapi kalau yang tadi disampaikan Pak Ustadz, kalau ke perempuan jangan-jangan dilamar. Itu yang sudah sering terjadi kayak begitu Ustadz ya. Atau umum ya, secara umum gitu ya. Saya tidak mengerti Ustadz, apakah ini ulama pakai metode tajribah. Artinya tajribah itu dicari yang banyak terjadi. Metodenya seperti itu secara umum ya. Atau pakai istiqroi. Karena ilmu itu Ustadz ada yang hasol min ilhami, ada yang hasilnya itu dari intuisi, ada yang hasilnya itu dari ilmu lapangan, tajribahnya. Ada yang di riset, ada yang diobservasi dulu gitu. Ada yang memang nasi Ustaz, bertekstual, baik itu Quran atau hadis ya. Jadi masdarul ilminya itu banyak sekali dan beragam. Saya nggak mengerti apakah beliau ini termasuk yang tajribah atau ilmu yang menghasilkan dari ilhami. Karena ini kan ulama kaliber atas seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak lah. Ini teman-teman yang pasti adalah keterangan tadi di
disampaikan oleh Pak Ustadz berkaitan dengan mimpi di gigi tular itu sangat bermanfaat teman-teman ya. Intinya kalau apa namanya kurang bagus mimpinya ya kayak ke negatif, langsung divaksin ya teman-teman, langsung baca yang disampaikan Pak Ustadz, oleh gigi langsung meludah biar tidak terjadi kejelekannya. Tapi kalau yang kebaikan ya ditawasuli gitu teman-teman. Nah ini kan saya menanyakan pertanyaan dari WA ya, dari apa namanya masyarakat ya, dari teman-teman yang punya pertanyaan berkaitan dengan mimpi Japri. Nah ini teman-teman bisa langsung chat ya, langsung chat di podcast Rumah Literasi berkaitan dengan mimpi. Kalau teman-teman punya mimpi apa, tanyakan biar saya tanyakan ke Pak Ustadz, dicarikan untuk dalilnya. Ini kalau mimpi seperti ini apa dalilnya. Jadi menafsirkan mimpinya nggak sembarangan, dan harapannya tadi tafsirnya ini membawakan kebaikan. Iya, betul gitu ya. ya. Itu Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.